Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menerapkan fungsi sum, sum if dan subtotal di spreadsheet atau di Microsoft Excel ya teman-teman ya. Teman-teman silakan simak video ini sampai akhir supaya teman-teman bisa memahami dan teman-teman nanti bisa melihat contoh soalnya ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Teman-teman bisa download, kemudian teman-teman bisa praktekkan. Oke teman-teman. Untuk melihat video lainnya, teman-teman bisa buka youtube.com, kemudian teman-teman ketikkan saja di pencarian Eko Pamuji seperti ini. Kemudian klik Eko Pamuji di sini. Kemudian teman-teman bisa lihat pada video. Nah, di video ini semua video yang sudah pernah saya upload ada di sini. Atau untuk video berseri teman-teman bisa kunjungi di playlist di sini. Nah, di sini ada sebuah playlist yang teman-teman bisa lihat jika video ini video berseri. Jika teman-teman mendukung channel ini untuk selalu berkembang, silahkan teman-teman pilih subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Demikian, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada contoh ya teman-teman. Contoh badan usaha milik desa yaitu BUMDes Mandiri berada di Desa Mandiri, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini adalah transaksi kas harian di bulan Februari. Ini unit simpan pinjam ya teman-teman. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ini adalah buku kas selama bulan Februari. Di sini transaksi dari tanggal 7, tanggal 8 semua dicatat di dalam buku kas ini ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan menjumlahkan berapa sih uang masuk selama bulan Februari dan berapa uang keluar selama bulan Februari. Nah, teman-teman, kita bisa menggunakan rumus sum di sini teman-teman ya. Dengan cara menjumlahkannya, kita lihat di paling bawah ini teman-teman. Nah, di sini tempatnya menjumlahkan berapa jumlah uang masuk dan berapa uang keluar ya. Teman-teman bisa klik di sini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa gunakan rumusnya seperti ini, sama dengan sum buka kurung. Nah, di sini teman-teman lihat nomor 1 sampai dengan nomor berapa yang mau teman-teman jumlahkan. Nah, teman-teman kita bisa klik di paling atas, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Ini masih dalam posisi sum buka kurung, kemudian kita scroll ke atas. Dari sini teman-teman, dari sini, dari G11, kemudian teman-teman tahan, tarik ke bawah sampai paling akhir. Ya, sampai dengan G159. Ini ya teman-teman ya, sampai dengan ini. Nah, berarti dari G11 sampai dengan G159 itu maksudnya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman berikan tutup kurung. Artinya di sini kita akan menjumlahkan dari kas masuk dari yang pertama sampai dengan terakhir. Berapa sih selama bulan Februari ini? Kemudian enter. Nah, begitu teman-teman. Jadi fungsi sum ini adalah untuk menjumlahkan transaksi yang mengelompok ya teman-teman ya, yang berkelompok seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita mau menjumlahkan uang keluar juga sama rumusnya teman-teman, sama dengan sum buka kurung dari pertama sampai dengan terakhir. Jadi kalau teman-teman mau jumlahkan dari bawah juga boleh juga sih, nanti otomatis dia akan mengurutkan dari pertama sampai terakhir. Kita klik di sini teman-teman, saya tarik ke atas, tahan ini ya, tarik ke atas sampai ada tanda seperti ini. Kemudian teman-teman berikan tutup kurung. Nah, seperti ini nanti tertulisnya teman-teman. Kemudian enter. Nah, jadi teman-teman ya, sama. Nanti kita klik di sini, maka dia akan menghitung sum H11 sampai dengan H159. Walaupun tadi kita kliknya dari bawah ke atas, tetap dia akan menyesuaikan seperti ini teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi itu adalah penggunaan rumus sum, menjumlahkan uang masuk dan uang keluar. Sangat mudah bukan teman-teman? Nah, di sini teman-teman. Kemudian kalau menggunakan rumus sum if seperti apa? Jadi begini teman-teman. Jadi rumus sum if itu menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Contohnya begini. Ini adalah uang masuk dari angsuran pokok Bapak Agus Wagiono. Kemudian ini adalah jasa pinjaman Bapak Agus Wagiono. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada NP, nomor perkiraan, ada kodenya teman-teman. Kalau angsuran pokok di kode 131, kalau jasa 411. Nah, ini adalah pendapatan jasa yang diterima oleh BUMDes dari Pak Agus Wagiono sebanyak 300.000. Nah, kita akan menjumlahkan berapa sih jasanya saja yang kita terima selama bulan Februari. Nah, ini kan jasa.
ini jasa, ini jasa. Nah, ini yang berarti yang hanya berkode 411 begitu ya teman-teman ya. Kita akan menjumlahkan yang berkode 411. Yang ini yang kita jumlahkan, 300 ditambah 225 ditambah 300 ditambah dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, kita bisa juga menggunakan rumus sum if di sini teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Kita buat sama dengan sum if buka kurung jumlahkan jika apa? Ring di sini teman-teman. Ringnya mana? Ringnya ini ya. Dari klik di sini boleh sampai ke atas. Ini adalah ringnya dari F11 sampai dengan F159 itu adalah ringnya teman-teman. Jumlahkan jika ring dari sini, kemudian di sini kita lihat, kita klik kursornya di sini. Di sini ada titik koma, kita ikuti. Kemudian kriteria mana yang mau kita jumlahkan? Yang berkriteria 411 ya teman-teman ya. 411 karena yang akan kita jumlahkan yang bertuliskan 411 di sini. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini adalah sum ring. Mana yang mau kita jumlahkan? Dari atas ini sampai paling bawah. Oke, kita scroll ke bawah terus, tahan ya teman-teman, sampai ke bawah sini. Nah, kita akan jumlahkan dari G11 sampai dengan G159. Dan yang hanya di sini yang tertulisnya 411 di NP ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, maka jumlah yang tertera di sini adalah jumlah yang 411 teman-teman. Nah, teman-teman bisa hitung, coba aja teman-teman buktikan. Di sini semua pasti yang berkriteria 411 yang dijumlahkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini intinya untuk menjumlahkan uang masuk dari pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa unit simpan pinjam ini selama bulan Februari berapa? 14.880. Itu adalah pendapatan jasanya atau uang masuk dari pendapatan jasa. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita mau lihat berapa sih uang masuk dari angsuran pokok. Nah, ini kan rumusnya masih kita klik di paling bawah sini ya teman-teman. Kita klik paling bawah, di sini muncul rumusnya. Nah, kita lihat saja untuk angsuran pokok itu kodenya berapa? Kodenya 131. Maka ini yang 411 kita ganti menjadi 311. Kemudian kita enter. Nah, berarti sorry, 131 sorry ya. Kita ubah 131 131 enter. Nah, berarti 41.181 itu adalah angsuran pokok yang kita terima dari pelanggan kita selama bulan Februari. Jadi itu intinya teman-teman. Kalau sum if hanya menjumlahkan yang kriteria tertentu. Kalau sum semua dijumlahkan. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, terus bagaimana dengan subtotal? Nah, kalau subtotal kita akan menjumlahkan sesuatu yang hanya tampil di display layar ini teman-teman. Contohnya begini teman-teman. Kalau kita langsung aja kita buat rumusnya sama dengan subtotal buka kurung. Sorry, saya ulang ya. Subtotal buka kurung. Ini kita akan gunakan average kon A min max atau apa, kita akan menggunakan sum ya. Kita klik di sini, klik di sini 2 kali. Nah, dia akan otomatis membuat seperti ini. Subtotal buka kurung 9. Kemudian titik koma di sini teman-teman. Setelah function number ini adalah titik koma. Kita masukkan referensi dari pertama sampai dengan terakhir. Jadi kita scroll ke atas. Oke. Kita klik dari sini sampai paling bawah yang akan kita jumlahkan. Kemudian enter. Nah, semuanya totalnya 97.506. Ini semuanya ya teman-teman ya. Semua uang masuk. Maksudnya bagaimana? Sekarang misalnya gini. Kita klik di sini. Data, kita pilih filter. Oke. Nah, misalnya saya akan melihat berapa sih uang masuk dari 131. Saya akan pilih di sini. Saya pilih 131.
Nah, maka di jumlah paling bawah ini akan menjumlahkan yang tampil di sini. Kan ini yang tampil hanya 131 semua. Nah, begitu. Ini menggunakan subtotal. Nah, kalau kita mau lihat yang 411 berapa, kita klik 411, kita oke kan, maka jumlah yang tertulis di sini adalah jumlah yang kodenya 411 yang ditampilkan saja atau yang difilter saja sesuai dengan yang difilter. Berbeda dengan sum teman-teman. Kalau sum ya, saya contohkan di sini, saya ulang. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik di sini sampai paling atas. Oke, saya akan menjumlahkan semua uang masuk 97. Misalnya saya filter hanya 115, maka jumlah yang tertera di sini adalah jumlah semua transaksi. Tidak berpengaruh, tapi berbeda kalau kita menggunakan subtotal. Nah, ini saya back lagi, ini menggunakan subtotal. Saya hitung 115, maka yang dihitung hanya yang berkode 115 yang difilter saja. Gitu ya teman-teman ya. Itu bedanya antara sum, sum if, subtotal. Oke teman-teman, bisa silakan dicoba. Untuk file ini teman-teman tidak perlu ketik lagi, teman-teman silahkan download saja di deskripsi video ini, kemudian teman-teman coba menerapkan rumus sum, sum if, dan subtotal. Jadi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman nanti kalau bekerja di bidang keuangan, apalagi di bidang pengolah angka seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.